Gadis ini mencuri 3.000 yuan. Tapi tak disangka, ketika dia pergi ke stasiun bus untuk membeli tiket, dia menemukan di sini adalah kamera pengintai. Hal ini bikin dia sangat takut. Tepat saat ini, gadis di depan bikin ia tertarik. "Kak, apa sih? Saya mau ke toilet sekarang. Tolong, bisakah Kak membelikan aku tiket ke Namgyang?" "Bisa, bisa. Terima kasih banyak, Kak." Tepat saat ini, polisi tiba-tiba mendeteksi sinyal ponselnya. Polisi segera memerintahkan penangkapan gadis itu. "Cepatlah ke terminal bus." "Siap, Komandan." Tak disangka, saat ini, Li Xiaoxiao telah pergi. Dia pikir perjalanan ke Namgyang ini akan lancar. Tapi, saat ia sedang memandang pemandangan di luar, hal yang buruk telah terjadi. Setelah mengawasi, ia menemukan bus wisata dicegat oleh mobil polisi. Gadis sangat panik. Tepat waktu ini, polisi wanita naik ke bus wisata untuk memeriksa semua penumpang. "Lakukan pemeriksaan perbatasan. Tolong kerjasama dengan kami, terima kasih." Tak disangka, saat Li Xiaoxiao menundukkan kepala, polisi udah memperhatikan padanya. Ia menunjuk ke arahnya. Tapi tak disangka, polisi wanita itu berhenti di depan seorang wanita yang menggendong seorang anak. Dan bersiaplah untuk memeriksa kartu identitas mereka. Li Xiaoxiao segera menundukkan kepala. "Kok bayi ini menangis begitu? Apakah popok bayinya penuh dengan air seni? Jalannya terlalu bergelombang, sehingga bayi belum beradaptasi. Anak-anak suka dibelai. Aku yakin popoknya sudah penuh. Kamu hanya perlu mengganti popoknya. Aku sudah melihatnya, tak basah. Silakan turun dari bus agar kami dapat memeriksa." "Kok aku harus turun dari mobil? Saya tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Kami harus memeriksa. Inilah yang harus dilakukan oleh setiap warga negara. Kamu harus turun. Jangan buang waktu orang." Dengan desakan orang di dalam mobil, wanita itu pun turun dari mobil untuk memeriksa. Li Xiaoxiao pikir ia bisa lolos. Tapi tak disangka, saat ia mengangkat kepala, polisi wanita itu tiba-tiba berbalik ke arahnya dan berkata, "Tolong kamu kerjasama dengan kami. Kami perlu memeriksa." "Ya." Lalu, polisi wanita itu tiba-tiba mengambil popok bayinya. Tetapi ketika saya memeriksa ke dalam, ia menemukan sesuatu. "Bahan terlarang, kan?" Melihat pemeriksaan polisi terlalu ketat, bikin Li Xiaoxiao harus mencari cara. "Permisi. Apakah di sini ada toilet?" "Tak ada. Kupikir kamu perlu mencari tempat untuk sementara menyelesaikannya." Tak disangka, saat ia baru meninggalkan, polisi dengan cepat mendeteksi sinyal ponselnya. Polisi langsung menyerbu spa pijat kaki. "Kamu sedang melakukan apa?" "Kami adalah polisi, tolong tunjukkan kartu identitas Anda." Melihat polisi udah datang, keduanya merasa panik. Polisi memeriksa HP mereka. Tapi itu bukan HP Li Xiaoxiao. Hal yang aneh adalah polisi sudah berkali-kali memastikannya. Sinyal HP Li Xiaoxiao sedang di kamar ini. "Bagasi kalian di mana?" "Di situ, tuh." Tak disangka, saat polisi memeriksa bagasi mereka, kemudian ia menemukan bahwa sesuatu yang tidak terduga terjadi. "Kok ada HP di sini?" Sekaligus, Li Xiaoxiao udah ke rumah temannya. Tapi hal yang bikin ia terkejut adalah, sekarang para penyelundup sedang menyergap di mansion. Ada orang. Tepat saat ini, Li Xiaoxiao menemukan sebuah mobil diparkir di depan pintu villa. Ia buru-buru bersembunyi. Tapi, semua tindakannya diperhatikan oleh para penyelundup. "Jiang, silakan berkeliling dan kembali ke sini." "Siap." Lalu, Jiang meninggalkan. Tak disangka, Li Xiaoxiao tidak memperhatikan. Ia masuk ke dalam.
Gadis ini mewarisi beberapa ribu yuan. Tapi dia tidak memiliki kata sandi. Untuk mencari kata sandi, dia mengeluarkan telepon orang mati itu. Untuk menelepon. Tak disangka, pihak lain ketika melihat nomor pria itu disebut. Ia sangat takut. Apakah ia udah bertemu hantu? Halo, siapa itu? Bilanglah. Pria itu adalah pria jahat. Hal pertama yang dia lakukan ketika menerima panggilan telepon adalah memanggil si pembunuh. Dia memerintahkannya untuk segera pergi ke mansion untuk menyelamatkan orang. Saya udah paham, bos. Sekarang saya akan ke sana. Saat ini, Li Xiaoxiao merasa tak baik. Jadi ia mencuri laptop dan meninggalkan. Tapi tak disangka. Sekarang, ada sebuah mobil Audi muncul. Ia buru-buru kabur karena takut. Tepat saat ini, ia hendak memanjat dinding untuk kabur. Namun sayangnya, dia bertemu dengan pria di dalam mobil. Berhentilah. Tepat saat ini, ranselnya tersangkut di dahan pohon. Dan ia terjebak di udara. Turunlah ke sini, aku akan membantumu. Tidak bisakah kamu melihat aku terjebak di sini? Kalau gitu, aku akan membiarkanku. Tak ada cara yang lain. Ia pura-pura menyerah. Pada saat ini, dia melompat ke turun. Namun, niatnya terlihat jelas. Jangan buru. Sampai besok, aku akan mengantarmu ke kantor polisi. Tak disangka, Ajiang adalah penjaga perbatasan. Kali ini, ia ke sini untuk menyambut Li Xiaoxiao. Tapi keduanya tak disangka. Setelah itu, hal yang buruk telah terjadi. Saat mereka hendak meninggalkan, maka dua pembunuh udah muncul. Dia sedang mengemudi dan sengaja menabrak dua orang. Pergilah. Cepatlah. Di sini. Ia udah datang. Kok begitu? Melihat mobil terus bergegas ke arahnya, Ajiang segera melepaskan borgolnya. Lalu ia mendorong Li Xiaoxiao. Wungok Jiang. Pergilah. Tak disangka, mobil hitam itu tidak bisa terus menabrak Ajiang. Itu mengejar Li Xiaoxiao. Seperti yang diharapkan, dia disusul oleh sebuah mobil hitam itu. Tepat saat ini, pembunuh memanggil namanya. Bos Cao minta aku ke sini untuk menyambutmu. Cepatlah ke sini. Tidak banyak waktu tersisa. Kalau enggak, kamu akan ditangkap oleh polisi. Cepatlah. Saat bahaya, ia tak ada cara yang lain. Ia cuma bisa naik ke mobil pria itu. Ia pikir ia bisa lolos. Tapi, hal yang pria ini ngomong, bikin ia tak bisa bilang apapun.